طاهر القلب نكي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tamu karomin, Bapak Ibu yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas nikmat yang luar biasa yang Allah berikan pada malam hari ini, di malam yang sangat baik ini, malam Jumat, malamnya Sayyidul Ayyam, karena hari Jumat itu adalah induknya dari semua hari. Setelah kita tadi membaca zikir, yasin, tahlil, doa, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridhonya dan juga berkahnya buat kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswatun hasanah dan juga kita tercinta suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah umat Nabi yang berhak mendapatkan syafaat tersebut. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, wabil khusus kepada para tokoh masyarakat, pada para alim ulama, ya, pada ustadz-ustadzah yang hadir pada malam hari ini, antara lain, alhamdulillah di samping diri saya Al-Mukarram Bapak Ustadz Sunarso, kemudian Ustadz Edi, ya, imamnya Mushola Ar-Raudhah, beserta para tokoh masyarakat yang hadir, ada Bapak RW, ada Bapak RT, Ibu RT, dan para tokoh masyarakat yang lain juga jamaah Mushola Ar-Raudhah yang kami muliakan. Saya hadir ke sini tentu sangat bahagia dan bersyukur karena banyak kejutan di sini, Bapak Ibu. Kejutan yang pertama, alhamdulillah, saya akhirnya bisa menginjakkan kaki di Mushola Ar-Raudhah ini. Setelah beberapa waktu yang lalu, Pak Kardiman, Pak Darsono, Pak siapa lagi? Pak Edi, Pak Muhana, Pak Witanto juga ya, alhamdulillah, dan Ibu rawuh ke tempat saya. Yang kejutan yang kedua adalah alhamdulillah saya bisa bertemu lagi dengan sahabat lama saya, Pak Sunarso. Pak Sunarso ini dulu sama saya dalam satu majelis di Majelis Duha Nasional. Bertahun-tahun, lupa berapa tahun ya. Beliau ini pawangnya para ustadz-ustadz yang kondang di Jogja, Bu, Pak. Jadi ustadz-ustadz di Jogja itu yang kondang-kondang itu kalau di jadwal sama Pak Naso nggak ada yang berani nolak. Alhamdulillah saya waktu itu dipercaya beliau untuk bisa ikut, ya, mengasuh di Majelis Duha Nasional, dan sampai akhirnya, ya, karena kesibukan masing-masing tadi, ya, kita berpisah karena kesibukan tadi. Dan alhamdulillah malam hari ini Allah pertemukan
Saya tuh baca undangan dari Pak Kardiman, nggak nyangka kalau yang namanya Sunarso itu ya beliau. Tapi setelah itu loh, alhamdulillah, masya Allah. Jadi ini apa namanya takdir Allah yang sangat baik dan saya cukup bahagia bisa berjumpa kembali dengan beliau. Maka mudah-mudahan apa yang sudah Allah berikan ini menjadi wasilah keberkahan buat kita semua. Dan alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas infak sedekah jariyah Bapak Ibu di Mushola Ar-Raudhah ini yang luar biasa, yang saya juga tidak sangka bisa terkumpul sebanyak yang disampaikan oleh Pak Kardiman tadi. Insya Allah nanti para nama-nama yang ikut ya berwakaf untuk tanah kuburan. Jadi ini pembebasan tanah untuk kuburan ya Bapak Ibu ya. Nah, alhamdulillah di Pondok Pesantren Al-Hadid itu luas lahannya lumayan sebetulnya ya, sekitar 3 hektar. Dan tetangga terdekat dengan pesantren kami itu adalah kuburan, namanya makam gantung sirah. Jadi kalau mau masuk pesantren itu ya lewati gantung sirah itu. Cuma itu pemakaman umum. Ya. Dalam panjang kajian panjang kami pengurus, ini alhamdulillah saya bawa hadir Pak Kiai Hasan Roja, ini ketua yayasan. Kemudian di belakang itu ada Ibu Ratna di Azia, bendaharanya yayasan ya. Dan ada Pak Budi, suami dari Ibu Ratna. Kemudian ada Mas Winardi, ini pengawas yayasan ya. Saya sendiri sebagai pembina di Yayasan Pondok Pesantren Al-Hadid. Kami menginginkan punya pemakaman sendiri ya, mengingat beberapa kali kejadian ada santri-santri kami. Kalau di Al-Hadid itu tuh bayangkan santri jangan anak-anak seperti ini nggak Pak Bu. Kalau di tempat saya itu santrinya itu macam-macam umurnya. Yang paling tua itu ada umur 85 tahun ya. Itu seorang mu'alaf dari Kalimantan Barat di Kabupaten Ketapang. Jadi mu'alaf umur 85 tahun, sudah tua, laki-laki ya, tidak ada yang ngurus, terusir dari keluarga, nah diasuh di pesantren kami ya. Yang paling kecil ada yang umur 3 tahun ada ya. Jadi umurnya itu tidak satu sama ya. Siapa yang bisa kita tolong, yang wajib kita tolong ya kita tolong. Apapun kondisinya, berapapun umurnya. Yang jelas yang harus ya yang masuk kategori yang kita bantu adalah yang du'afa dan mu'alaf. Jadi kalau tidak mampu kemudian mu'alaf, baru kita terima, kita tampung. Nah, beberapa kejadian ada mu'alaf kami yang meninggal dunia ya, di pesantren. Kemudian bingung mau dikubur. Seperti persis Pak Kardiman mungkin sudah pengalamannya sudah banyak. Jadi yang disampaikan beliau persis kejadian tempat kami. Mungkin tidak semahal di sini. Kalau di tempat saya itu kalau bukan KTP asli sana itu 4 juta biaya pemakamannya. Kalau asli sana ya paling 1 jutaan lah ya biaya buat teh, kopi dan sebagainya yang gali kubur. Nah, dan itu pun harus izinnya panjang lah gitu. Akhirnya si mu'alaf ini namanya Ibu Aisyah namanya kalau salah, dari Bali ya Mbak Ana ya. Jadi mu'alaf Hindu. Sampai di pondok sebulan meninggal udah rumah. Kan namanya orang mati kan nggak tahu nih Pak. Delala ya alhamdulillah itu orang mujur bagus. Meninggalnya ya di pondok, bukan di jalanan. Itu ketemunya di jalan. Jadi mu'alaf yang terdampar di Solo ditemukan oleh ibu-ibu majelis taklim di Solo, dibawa ke Al-Hadid. 1 bulan kita asuh kemudian meninggal. Nah, dalam perjalanan meninggalnya bingung lah mau dikubur. Kok susah sekali. Dia saya coba kontak-kontak tempat pemakaman lain juga sama, hampir sama. Karena nggak ada identitasnya si mu'alaf ini. Akhirnya saya lagi bingung-bingung, saya telepon yang temennya di Solo, tolong deh bantu cari pemakaman. Akhirnya ketemu ada pemakaman Muslim di Solo yang mau menerima. Kemudian akhirnya alhamdulillah dikirim ambulan dari sana, dijemput ke pesantren kami, diantar ke sana. Nah dari kejadian itu membuat saya cukup terpukul. Nah besok, ya kan kalau yang lain meninggal apa mau nasibnya sama, kan begitu. Yang kedua, andai kata misalnya saya yang meninggal di situ, saya sudah KTP domisili di situ, tetap agak sulit. Kenapa? Kan namanya pemakaman umum nggak bisa milih toh. Saya mau posisinya yang dekat pondok misalnya nggak bisa, mana yang kosong itu yang
diisi kan begitu. Nah, saya pikir-pikir masa ya kita yang hidup di pondok matinya masa kuburnya di area luar pondok. Nah, akhirnya kemudian kita berembuk, kita putuskan ya Bismillah kita harus punya area pemakaman sendiri yang di situ memang betul-betul kita kelola sendiri, kita urus sendiri. Tentu dengan seizin ya, dari aparat setempat ya, dari mulai RT, RW, padukuhan, kelurahan ya dan seterusnya. Nah, itulah sebabnya maka alhamdulillah program ini kita mulai dan masya Allah saya tidak sangka sambutan dari Bapak Ibu begitu luar biasa. Kalau ditanya lah kok murah, ya memang karena di dekat tempat saya itu masih murah, dekat kuburan. Kalau bukan pesantren nggak ada yang mau beli Bu. Ya, ini 50.000 ini masih termasuk udah mahal, udah naik. Dulu itu pertama kali datang saya nilainya nggak ada 10.000 1 meter. Makanya tanah pondok bisa sampai 3 hektar itu karena murah meriah. Kalau di sini semeter berapa? Jadi ibu beli 1 meter di sini, di tempat saya bisa kilometer lebih gitu ya. Masya Allah, ya, alhamdulillah. Maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan membawa keberkahan buat Bapak Ibu semua yang sudah ikut berpartisipasi. Nanti misalnya yang belum sempat masih mau menyusul monggo. Ya, ada Pak Kardiman di sini yang insya Allah masih bisa memfasilitasi. Malah alhamdulillah tadi Pak Narso juga mau ikutan. Saya dijadwalkan bulan depan tanggal 14 di tempat beliau juga diminta ngomong seperti ini ke jamaah. Nanti malah kalau ada jamaah yang mau ikutan, ya alhamdulillah. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali oleh iman yang bisa saya bawa tidak banyak ini buat menyemangati keislaman kita nih Bapak Ibu. Kalau tadi saya sudah dikasih oleh-oleh banyak sama Pak Kardiman ya. Dari pondok udah dipesan pokoknya buka puasanya di tempat saya. Udah dimasakin semur jengkol. Jelalah kesukaannya beliau sama dengan kesukaan saya. Ya, jadi alhamdulillah tadi buka puasa luar biasa. Tambah sampai 2 kali makan semur jengkol dengan Pak Kardiman. Nah, saya hanya menyampaikan satu hadis saja buat Bapak Ibu semua. Sebetulnya begini Bapak Ibu, kita ini kadang-kadang memahami Islam ini dengan cara yang sulit, ya, dengan cara yang sulit. Padahal Allah itu menurunkan Islam ini untuk memberikan kemudahan. Betul tidak? Cuma terkadang kita yang mempersulit diri kita sendiri. Apa-apa pokoknya digawe sulit, digawe ribet. Itulah sifat manusia. Padahal Allah yang menurunkan agama ini, agama Islam ini diturunkan untuk memberikan kemudahan. Ya, contoh misalnya, caranya Allah mengampuni dosa kita nggak pakai ribet. Dosa jenengan sebanyak apapun sama Allah pasti diampuni. Nah, coba jenengan punya salah sama Pak Kardiman, bisa seumur hidup diungkit-ungkit, ya betul. Nggak usah jauh, suami istri aja sering begitu nih Pak. Kesalahannya bapak yang udah puluhan tahun masih diingat gitu ya. Itulah manusia ya. Sampai ada ya, misalnya satu jamaah, satu majelis, tapi ketemu, tapi hatinya saling benci. Itu seperti itu. Tapi kalau sama Allah nggak pakai ribet. Kalau kita punya banyak dosa, tiap malam Jumat yasinan sama Pak Narso tadi dibaca istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Kalau kamu punya dosa, punya salah sama Allah, kamu minta maaf, minta ampun sama Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Ramadan Allahumma innaka afuwun uhibbul afwa fa'ana. Udah selesai. Ya, itu Allah. Maka Allah katakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bahwa Allah itu pengen memberikan kemudahan, tidak ingin memberikan yang sulit. Nah, yang bikin sulit itu manusianya sendiri, termasuk dalam memahami Islam. Ya, saya sering mengatakan memahami Islam yang paling gampang itu, yang paling simpel itu seperti ini. Islam itu artinya apa? Islam itu artinya selamat. Ya, ada yang mengartikan menyerahkan diri kepada Allah, boleh, ya kan? Ini yang paling ringan, yang paling remeh, yang paling gampang. Islam itu artinya selamat.
Selamat itu bagaimana? Maksudnya selamat ini, ibu bapak kalau jadi Islam, ya, punya kewajiban selain dirinya yang selamat, harus juga menjaga keselamatan tetangga kanan kiri, depan belakang, saudaranya, ya, yang ada di sekelilingnya. Kok menjaga keselamatan saudaranya dari apa? Bukan dari serigala, bukan dari harimau, bukan dari maling, bukan dari kejahatan ibu bapak sendiri. Hadisnya maka dikatakan al-muslimun, ya, salamul muslimin, ya, minal lisanihi wa yadi. Orang Islam itu adalah orang yang memberikan keselamatan, bisa menjamin keselamatan saudaranya dari kejahatan mulutnya sama tangannya. Ya. Tangan ini bisa bermakna tingkah laku. Kalau sekarang zamannya HP, tangan ini bisa bermakna ini apa bu? HP, pasang status, nyindir. Jadi masalah, gimana? Yang nggak nyindir aja kadang ada orang yang tersindir, baper kan itu penyakit zaman sekarang. Hati-hati. Maka ya kita harus memastikan bahwa mulut kita, tangan kita ini, ya, bisa membuat orang lain itu selamat. Jangan gara-gara mulut kita, gara-gara tangan kita, orang lain itu terzolimi. Kira-kira kalau Islam yang model begini yang diterapkan, ada nggak di kampung ini yang pada ribut? Tidak ada. Ada nggak yang bermasalah satu sama yang lain? Harusnya tidak ada. Semuanya aman, gitu. Semuanya merasa selamat, ya toh. Kenapa? Karena masing-masing bisa menjaga. Loh, saya ini ya sebagai jamaah mushola ar-raudhah, kira-kira aku punya salah nggak ya sama teman-teman sing jamaah sholat sama aku, sing jamaah yasinan sama saya? Kalau kira-kira punya salah, yang harus dilakukan apa Bapak Ibu? Saling? Ya maafkan. Ya betul. Harusnya kan seperti itu. Nah ini yang hilang ini. Di tengah-tengah kita yang ajaran remeh-temeh, ya kecil-kecil seperti ini yang mulai hilang. Kita ini kadang-kadang munculnya sifat-sifat apa? Sifat-sifat egois. Jadi Islam merasa sudah paling soleh sendiri, ya toh? Paling ampuh sendiri. Oh, guru itu LC, gelarnya. Guru ini, ya guru saya itu hafal Quran, ya. Iya, gurunya hafal Quran nggak ada masalah, bagus, alhamdulillah. Cuma permasalahannya, kenapa kok semakin jadi Islam yang rajin ngaji nih, kok tapi semakin sombong? Ini kira-kira benar apa salah ini? Salah. Semakin ngajinya semakin mempeng, kok malah semakin dibenci sama orang sekelilingnya? Benar apa salah ini? Sing salah apa nih? Orangnya itu bukan salah ngaji nih. Ngajinya nggak ada yang salah. Yang salah ini cara kita, ya kan, menerapkan Islam itu. Karena apa? Karena kadang-kadang kita ini belajar Islam itu langsung yang level tinggi, nggak yang dasar dulu. Bagaimana kita sama tetangga, ya kan? Bagaimana kita sama teman kita, bagaimana kita sama sesama warga satu kampung. Harusnya itu. Kalau ini dibangun dulu, insya Allah, ya, di kampung ini tidak ada yang namanya saling benci, ya, atau tidak ada yang namanya perselisihan, tidak ada yang namanya kemudian saling ada kata-kata seperti pokoknya seumur hidup nggak bakal tak maafin. Kalau ada orang Islam yang bisa berkata seperti itu, seharusnya kalau ada orang Islam yang berkata seperti itu dipertanyakan. Kenapa? Ya masa sama-sama muslimnya kok saling bermusuhan? Nggak boleh seperti itu. Ya Bapak Ibu nih. Nah, makanya malam hari ini saya bahagia bersyukur saya lihat kok Bapak Ibu dari datang kan ketok tuh. Ya, semuanya saling senyumnya tulus, ikhlas. Saya lihat nggak ada yang cemberut, nggak ada yang matanya, ya, semuanya unggah-ungguh. Pak RW-nya juga alhamdulillah, ya. Senyumnya manis. Pak Kadiman ya alhamdulillah gitu ya. Orangnya juga ya enak diajak bicara. Nah ini tanda-tanda insya Allah
sholat kita di sini, ibadah kita di sini berkah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu Bapak Ibu harus jaga ini. Ya, jadi oleh iman dari saya dijaga guyub rukun jamaah musola ar-raudhah ini. Namanya udah bagus, raudhah. Raudhah itu corone kalau orang yang berangkat ke tanah suci itu tempat yang khusus istimewa. Ya, betul. Ya, rebutan orang kalau mau sholat, mau berdoa di raudhah itu. Kecil tempatnya, tapi yang mau sholat di situ, yang mau doa di situ, semua yang berangkat ya ke Masjid Nabawi semua kepengen berdoa, kepengen sholat di situ. Ya betul, bahkan dicari waktu yang paling pas, dibolehin sing sepi nih kapan, katanya nggak pernah sepi. 24 jam ramai terus. Ya, raudhah juga insya Allah besok. Nah ini wakaf kuburan ini besok jadi tamannya jenengan kalau jenengan sudah meninggal dunia. Kan doanya kita kalau ada orang yang meninggal, Allahumma ij'al kuburahu raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya saya, kuburnya orang tua saya menjadi sebagian daripada taman-tamannya surga. Jadi besok ini nggak main-main, ini yang akan jadi sanggulnya jenengan. Ya, modal 50.000 1 meter, besok kuburnya jenengan jadi taman-taman surga. Nah kalau kuburnya udah jelas jadi taman surga, saya masuknya jurusannya neraka masuk itu. Iya jelas surga jurusannya. Nah, tapi saya masih itu Pak Ustadz, saya mau wakaf buat orang tua saya. Ya memang seperti itu harusnya. Ya, berdoa tiap hari, tapi mengirimkan pahala buat orang tua yang sudah meninggal dunia itu juga menjadi kewajiban anak. Makanya disebut ya sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah itu sedekah dari anak yang sampai kepada orang tuanya. Mungkin orang tua kita dulu hidupnya kurang amalnya, kurang ibadahnya, gara-gara dikirimi ya kan pahala jariyah 1 meter 2 meter ini menjadi wasilah ya, dijembatkan kuburnya misalnya dia, diterangi kuburnya orang tua kita, dicabut azab-azabnya ya, dan dicatat sebagai penghuni surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barangkali itu saja tausiah singkat. Anggap ini bukan tausiah tapi oleh-oleh di iman dari Gunung Kidul. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah dengan senang hati ya, ada program ini ataupun tidak, kalau jamaah raudhah umpamanya kangen, monggo kapan-kapan soal hadir, pas mungkin sedang liburan ke pantai, ke Gua Pindul. Ingat jenengan punya sedulur di Pondok Pesantren Al-Hadid Karangmojo. Silakan mampir, mau rombongan boleh, mau keluarga boleh, mau sendiri boleh, silakan bebas. Ya, insya Allah saya juga begitu. Umpama besok satu saat Pak Kafiman mengundang di seksi ini lagi, silaturahim, insya Allah saya pun dengan senang hati akan bersilaturahim di sini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Insya Allah nanti nama-namanya Pak Katiman mohon dikirim ke saya, dan secara khusus di pesantren akan saya doakan satu persatu. Sekarang kita bacakan, hadiahkan surah Al-Fatihah untuk seluruh yang para wakif yang sudah berwakaf untuk pemakaman ya, Pondok Pesantren Al-Hadid, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan balasan yang terbaik dan mulia dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadini wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. طاهر القلب نكي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيبي